responnya, ya kan? Jadi namanya bukan respon fisiologis atau patologis, tapi lebih general kita bilangnya. Kalau obat itu sesuatu zat yang dia ketika berinteraksi dengan reseptornya dia akan menghasilkan respon biologis, walaupun tidak semua obat itu punya reseptor, gitu ya. Nah itu obat-obat. Nah farmakologi kan kita ilmu yang mempelajari terkait bagaimana obat-obat ini kemudian bekerja, berinteraksi dengan tubuh kita, gitu ya. Diingat lagi farmakodinamik, farmakokinetiknya. Dulu pernah dapat antivirus, antibiotik kan sebenarnya? Sudah kan? Oh ya berarti harusnya sudah tahu ya. Oke. Nah di blog ini teman-teman kita akan mempelajari obat-obat yang dinamakan obat anestesi. Kalau teman-teman baca di literatur bahasa Inggris, anesthetics biasanya istilahnya ya. Jadi obat-obat yang anestesi, bersifat anestesi, ada anestetik umum dan anestetik lokal. Kita lihat dari LO-nya dulu. Teman-teman kalau belajar selalu harus mengacu kepada LO. Yang pertama, mahasiswa atau teman-teman mampu menyebutkan obat-obatan yang digunakan untuk anestesi. Menyebutkan aja obat-obatnya itu apa aja, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kalau sudah tahu obat-obatnya, menjelaskan mekanisme obat-obat anestesi tersebut, gitu ya. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan rute administrasinya. Rute administrasi itu apa? Biro administrasi akademik, bukan ya. Administrasi ini adalah pemberian, cara memberikan obat, cara CPO itu kan, cara pemakaian obat, cara pemberian obat. Jadi administrasi itu istilah untuk pemberian obat ya. Oke, cukup 3 LO ini, sederhana sekali teman-teman. Nah, obat-obatan anestesi kan tadi saya bilang namanya anesthetics kalau di bahasa Inggris ya. Anestesia itu apa? Dari kata an dan estesi. Estesi itu artinya nyeri, sensasi nyeri, ya kan? Kalau an itu tidak, gitu ya. Jadi anestesia otomatis memicu kehilangan sensasi, dalam hal ini nyeri ya. Walaupun nanti teman-teman akan membedakan dengan analgesia. Analgesia itu spesifik untuk nyeri, tapi kalau anestesia, estesi itu lebih ke sensasi. Nah dalam hal biasanya anestetik lokal itu yang dicari itu sensasi nyerinya, walaupun ada sensasi lain kayak seperti numbness gitu ya, kayak kebas seperti itu ya. Nah dibagi dua teman-teman. Jadi ada anestetik umum, general anesthesia, general anesthetic, sama lokal anesthetic ya. Dua ini aja obatnya. Nah kita mulai dari yang umum dulu, anestetik general ya. Nah ini obat-obatnya ini anestesi umum. Yang kita bahas di kuliah ini karena cuma 50 menit ya kan, ada rutenya inhalasi dan rutenya parenteral. Parenteral itu apa? Parenteral. Enteral di usus. Parenteral berarti tidak melalui saluran cerna. Melalui mana? Melalui injeksi ya. Nah, yang inhalasi gampang, contoh obatnya itu ada kalau kamu membaca ada yang fluren, something fluren gitu ya, sesuatu fluren, isofluren, desfluren, ini pasti anestesi general yang inhalasi ya kan. Kemudian ada haloten, kemudian ada nitrogen oksida. Nitrogen oksida itu bisa jadi satu anestesi ya. Nah paling tidak 3 obat ini. Walaupun kalau yang pertama ini obatnya jadi banyak banget gitu ya. Ini versi lebih baru dari 2 zat yang lain gitu. Ya. Nah, yang kedua, golongan kedua kita bagi berdasar rutenya pemberian parenteral ya. Ada ketamin, propofol, sama herbiturat. Misalkan ini golongan ya. Misalkan namanya obatnya tiopental. Gitu. Ya. Ini injeksi-injeksi. Nah, kalau injeksi itu bentuknya kayak gini. Nah, ini kalau ini kan yang inhalasi ya, dia di dalam mesin gitu. Jadi dimasukin mesin terus kemudian
dikasihkan disumpuk ke pasiennya, gitu, pasiennya kemudian teranestesi. Ya. Biasanya ada beberapa kombinasi gitu ya, jadi tidak cuma satu. Ini misalkan fluoren, kemudian ini isofluoren sama desfluoren misalkan gitu. Ya. Nah kalau yang ini parenteral, ini yang putih susu ini bukan susu ya, ini propofol. Ini terkenal sekali, obatnya warnanya putih susu. Ya. Kemudian ini ketamin, bentuknya injeksi semua. Ada yang ampul, artinya kalau ampul itu langsung 1 dosis gitu ya, dibuka langsung dipakai semua kalau bisa. Ada yang vial, ini bentuknya vial. Ya idealnya kalau vial itu setelah dibuka ya dipakai semua, tapi biasanya ini perlu dilarutkan dulu, sama bisa beberapa kali pakai gitu ya, artinya dimasukkan, disimpan dulu di pendingin misalkan, itu masih bisa dipakai. Nah, oke, kita ke mekanisme kerjanya. Simple. Yang pertama, kaitannya dengan reseptor GABA, gamma amino butyrat asid. Ya, suatu GABA ini suatu neurotransmitter. Ya. Ada dua, propofol sama barbiturat. Tadi contohnya thiopental, dia bekerja di reseptor GABA. Kemudian ada yang bekerja di reseptor NMDA. Ya. Sama di sentral juga, ketamin sama nitrogen oxide. Kemudian bekerja semuanya komplit. Ya. Fluoren sama halutan itu bekerja di seluruh reseptornya. Makanya ini biasanya dipakai kombinasi gitu ya. Nah, kita coba lihat satu-satu dulu ya. Jadi yang bekerja di GABA reseptor GABA A spesifiknya ya. Jadi prinsipnya reseptor GABA, kalau teman-teman ini kan di blok 1L ya, pasti diajarkan ini kan. Kita ingat lagi, dia reseptor GABA itu merupakan kanal. Jadi reseptor kan macam-macam loh. Kalau kita ingat di farmakodinamik itu bentuknya kan macam-macam. Ada yang bentuknya dia kanal, ada yang bentuknya ya ketika dia ditempelin ligan dia kasih sinyal di dalam selnya gitu kan. Tapi kalau reseptor GABA ini dia bentuknya kanal. Kanal itu apa? Kanal itu kayak pintu air kan gitu kan. Ya. Nah, dia kanal klorida, artinya bukan pintu air tapi pintu klorida gitu kan. Dia bisa dilewati oleh chloride, ion klorida. Ya. Nah, gerbangnya apa? Gerbangnya ligan. Jadi kuncinya, kalau kamu baca kanal klorida bergerbang ligan, itu berarti kanal pintunya pintu air, pintu klorida, tapi dia gemboknya itu kuncinya ligan. Gitu. Jadi bisa dibuka dengan ligan. Nah, GABA reseptor ini jika terbuka kan Cl masuk ke dalam sel. Kalau klorida yang ionnya apa ini namanya? Negatif ya. Kalau ionnya negatif terjadi nih, hiperpolarisasi. Nah di 1L kan kita belajar kalau dia impulsnya menjalar itu namanya apa? Depolarisasi ya. Kan? Kalau membran itu kan punya muatan kan. Membran sel itu kan punya muatan, punya arus listrik, muatan listrik kan, bukan arus, muatan listrik yang kemudian ketika dia berubah dia akan menjalarkan impuls atau menghambat impuls gitu ya. Nah biasanya dia akan negatif tuh, ya kan, negatif. Kalau mau menjalarkan impuls biasanya dia jadi lebih positif dari normalnya kan gitu. Tapi kalau dihambat impulsnya dia lebih negatif. Nah kalau lebih positif itu namanya depolarisasi. Kalau lebih negatif namanya hiperpolarisasi. Ya. Jadi ketika Cl masuk ke dalam sel terjadi hiperpolarisasi membran. Kalau hiperpolarisasi membran otomatis impulsnya tidak tercapai, tidak terjadi penjalaran ya. Karena ini tadi potensial aksinya tidak tercapai. Nah, kita bicara soal apa tadi? Anestesi umum, anestesi untuk menghilangkan sensasi, gitu ya. Berarti yang terjadi apa? Pada GABA reseptor ini kita seharusnya melakukan, ya ini kita membiarkan kanal kloridanya terbuka terus, kan gitu toh. Supaya apa? Supaya
hiperpolarisasi terus kan gitu. Nah, AU jenis ini propofol sama barbiturat, tiopental tadi, dia kerjanya memperlama kerja reseptor GABA. Jadi kalau dia nempel di mana, katakanlah di sini gitu ya, atau di sini ya, dia akan terbuka terus kanal kloridanya ya, sehingga kemudian yang terjadi hiperpolarisasi dan tidak terjadi penjalaran impuls karena potensial aksinya tidak tercapai. Dia jauh lebih negatif dari normalnya, padahal kalau mau penjalar harusnya dia terjadi apa, potensial aksi yang notabene tadi lebih positif tadi harusnya, ya kan, kayak gitu ya. Gampang ini, Pak Polisi ya, terpental membuka gerbang pakai verbal ya, diingat-ingatnya gini, Pak Polisi ini propofol ya, propofol terpental tiopental membuka gerbang GABA ini pakai barbiturat verbal ya. Ini untuk aku yang pertama. Ada pertanyaan? So easy ya, gampang. Langsung murung semua. Masuk toh, tapi logikanya ya, ini membran sel, ini gerbangnya. Ketika ini ditempelin something ya, misalkan obat ini gitu, dia terbuka, CL masuk karena dia terbuka kan, masuk terus tuh CL-nya ya kan? Jadi tidak terjadi penjalaran impuls, sesimpel itu. Oke, yang kedua, NMDA. Reseptor NMDA ini kanal juga seperti tadi GABA ya kan, NMDA, tapi dia kanalnya kanal natrium dan kanal kalsium. Gerbangnya kuncinya sama-sama ligan juga ya, di CNS juga ya. Nah, tapi ini sifatnya eksitatori. Artinya apa? Kalau dia terbuka, lihat ionnya, kanal natrium dan kalsium positif semua ya kan, khususnya yang ini natrium. Kalau masuk otomatis terjadi lebih positif ya di dalamnya, lebih positif, impulsnya tersalurkan kan gitu ya, namanya eksitatori sifatnya, dan terjadi depolarisasi ya kan, yang kemudian terjadi penjalaran impuls. Nah, otomatis ketika kita bicara soal anestesi, harapannya apa? Kita menghambat ini, benar ya? Jangan sampai terjadi impuls. Kalau kita memang pengen tidak terjadi penjalaran impuls, sensasinya hilang, sensasi nyeri misalkan hilang. Ya sudah, berarti kita hambat saja ini. AU jenis ini, nitrogen oxide sama ketamin, dia menghambat kerja reseptor NMDA ya, supaya tetap tertutup begitu ya. Ini kayak gini ya, apa reseptor gampang, yang bidah gak suka nano-nano rasa ketimun. Nah ini ya, apa namanya, jembatan keledainya, NMDA, NO, ketamin, gampang ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Aman ya. Yang terakhir, paket komplit. Ya udah, kalau paket komplit dia dua-duanya bahkan ada di kalium channel juga ya kan. Kalau ada di kalium channel dia tertutup ya otomatis tidak bisa menjalankan impuls ya, yang namanya fluoren sama yang halutan gitu ya. Halo tante, makan paket komplit pakai ISO sampai kena flu ya. Nah, ada fluoren sama apa? Ini halutan ya, isofluoren ya, misalkan gitu, dia akan pakai komplit ya. Nah ini efek ini tidak perlu dihafalkan, nice to know aja bahwa beberapa jenis inhalational anesthetic, artinya yang apa, diserap ya lewat saluran napas, itu punya efek. Misalkan di kardiovaskuler itu rata-rata dia menurunkan atau tidak berefek gitu ya, blood pressure-nya turun karena kan memang sensasinya hilang karena dia umum. Biasanya kalau dia agak berlebihan bisa berpotensi menekan saraf gitu ya, turun semua, walaupun ada yang naik heart rate-nya di isofluoren.
Kemudian napas, generally dia bisa turun bisa naik ya. Untuk tidal volumenya dia biasanya turun semua, tapi respiratory rate-nya dia responnya meningkat sedikit. Makanya kalau di anestesi lokal kamu harus anestesi umum kamu harus tetap kasih napas gitu ya, kasih di bagging gitu ya. Kemudian ada PA CO2-nya, dia biasanya generally naik, resting sama challenge-nya, kemudian cerebral blood flow-nya generally dia meningkat. Ya, sama yang lain juga blood flow di ginjal menurun, makanya ini kita harus hati-hati juga. Ya. Ini yang inhalational anesthetic. Nah ini yang non-volatile anesthetic, misalkan yang tadi apa? Parenteral ya, parenteral, efeknya kurang lebih seperti itu. Heart rate-nya biasanya naik, kemudian mean arterial pressure-nya biasanya turun, mirip tadi yang inhalational anesthetic ya. Kemudian respiratory-nya akan menurun rata-rata ya, generally menurun, makanya tadi butuh di packing, meskipun ketika dikasih inhalational ada yang naik gitu ya. Kemudian di cerebral blood flow-nya dia biasanya sangat menurun ya, memang tujuannya kan sentral ya, kita di sentral ya otomatis biasanya ada efek seperti itu. Oke, itu macam-macam anestetik umum. Kita ingat tadi ada apa? Inhalasi sama parenteral ya. Vitamin propofol barbiturat itu adalah parenteral, fluoren, halutan dan nitrogen oxide adalah inhalasi. Ya. Ada pertanyaan? Aman? Sudah teranestesi semua? Panas ya. Kita lanjutkan di anestesi lokal dulu ya. Memang kalau tadi dua macam, sekarang juga dua macam ya kan? Tadi ada yang apa? Anestesi umum, inhalasi sama parenteral ya kan? Kalau ini anestetik lokal, secara umum kita tidak membaginya berdasar rutenya. Tadi kalau general kita bagi berdasar rute, tapi kalau di anestesi lokal kita lebih mudah membagi berdasarkan contoh obatnya, karena ada perbedaan antara gugus kimianya ya kan? Ada yang gugus ester, ada yang gugus amida ya, nanti kita lihat bedanya apa gitu ya. Tapi prinsipnya kalau gugus ester itu ada propakein, prokein, benzokein, tetrakein. Kalau gugus amida ini ada lidocaine, mepivacaine, bupivacaine ya. Mungkin kalau teman-teman sudah SL apa? Rawat luka atau kemudian jahit ikat itu kan biasanya pakai ini ya. Lidocaine, infiltrasi. Saya lakukan infiltrasi, injeksi infiltrasi dengan lidocaine. Nah ini yang apa yang kalian berikan itu salah satu dari anestesi lokal. Gitu, ya. Nah karena rutanya nanti sebenarnya agak banyak ya, ada infiltrasi tadi, kemudian ada spinal, epidural, topikal. Ya, nanti kita bahas di akhir. Nah, ini contoh-contohnya, misalkan kalau teman-teman pernah apa di mata mau di kelilipan gitu, terus kemudian dokternya mau ngambil, ditetes dulu. Ditetesnya mungkin pakai namanya pantokain, itu sebenarnya dia tetrakein ya. Pantokain ini nama mereknya. Terus ada iolit ini. Iolit ini adalah benzokain topikal ya, benzokain topikal. Kemudian ini yang injeksi bupivacain ya, ini biasanya bisa buat epidural juga bisa, infiltrasi blok saraf, epidural bisa. Bentuknya apa nih? Ampul ya, karena diambil nanti diinjeksikan. Nah, mekanisme kerjanya ya, mekanisme kerjanya prinsipnya kan kanal natrium itu ketika dia terbuka lagi-lagi menjalankan impuls gitu ya, kalau kita ingat gitu kan teman-teman, ketika ada apa perubahan voltase, kemudian dia kanal kanal natrium terbuka, kemudian terjadi penjalanan impuls. Nah ini kanal juga, kanal itu tadi pintu, mirip pintu air kan, nah ini pintu natrium. Gerbangnya apa? Gerbangnya voltase, bukan ligan lagi.
Kalau natrium yang di saraf kan dia gerbangnya voltase. Ya. Nah, anestesi lokal ini simpel, dia prinsipnya mencegah natrium masuk ke dalam sel. Kalau natrium tidak masuk ke dalam sel, dia tidak terjadi depolarisasi. Kalau tidak terjadi depolarisasi, impuls tidak teralirkan, kan gitu. Ya. Nih, mencegah terjadi perubahan potensial aksi karena kanalnya tetap tertutup, gitu ya. Kemudian mencegah konduksi potensial aksi pada membran. Ketika dia tidak terbuka, otomatis yang ke sana tidak bisa lebih positif, kan gitu, tetap negatif. Ya, artinya impulsnya tidak teralirkan. Nah, ini saya bilang ada blokade kanal di gerbang inaktivasi. Nah, ini coba diterima dulu, kita coba lihatnya gitu. Oke, ini jembatan keledainya. Mas Al nutup pintu, Mbak Nana kekunci di luar. Jadi karena ini ditutup, ya, si Mas Al nutup ini, natriumnya akan tetap di sini, nggak bisa masuk. Gitu, ya. Nah, kita ingat gerbang natrium, ya, untuk voltase itu kerjanya sebenarnya seperti ini. Pada awal itu dia resting itu posisinya ketutup, teman-teman. Gerbangnya ini ada 2 pintu sebenarnya. Kanal natrium itu punya 2 pintu. Yang pertama di resting dia ketutup semua. Kemudian dia kalau ada impuls dia akan terbuka, perubahan voltase misalkan di sini dia kebuka. Tapi ketika dia sudah kebuka akan ada bentuk ketiga, yaitu bentuk inaktivasi. Jadi dia mencapai titik tertentu dia sudah tidak bisa aktif lagi, sudah tidak bisa mengalirkan natrium lagi. Itu namanya fase inaktivasi. Baru ketika itu sudah dilewati dia kembali ke resting, kondisi rest. Gitu. Jadi pintu keduanya, pintu atas ini ketutup, kebuka semua, pintu bawah ketutup. Baru kemudian pintu atas ketutup lagi kembali ke resting. Itu kerjanya kanal natrium. Nah, kenapa kita pelajari ini? Karena ini di sebelah sini, lokal anestesi. Ketika dia berikatan dengan reseptornya natrium, kanal natrium ini di posisi resting, dia akan bisa membuka, masih bisa membuka, ya, natrium masih bisa masuk, tapi dia akan ketika berikatan dengan inaktivasi dia akan membuat ini fase ini lebih lama, fase inactivated lebih lama. Gitu. Jadi dia sulit kembali ke resting sehingga tidak bisa membuka. Gitu. Ya. Jadi dia lebih sensitif pada fase inaktivasi. Seperti itu. Ini agak teknikal, tapi teman-teman saya rasa perlu mengenal ya, karena biasanya ini kalau pertanyaan farmakologi kadang ditanyakan gitu ya. Ini kalau kerja anestesi lokal itu pada fase reseptor yang mana gitu? Apakah di resting, activated atau inactivated? Gitu. Pada anestesi lokal dia akan berikatan terutama bekerjanya dengan baik di fase inactivated. Ya. Nah, anestesi lokal bisa bekerja pada semua serabut saraf prinsipnya. Di modul kan juga sudah ada modul praktikum itu, ya. Tapi dia lebih cepat bekerja pada syaraf yang kecil dan punya mielin. Jadi kecil sama mielin dia kerjanya lebih tinggi, besar tidak bermielin kerjanya lebih tidak spesifik, gitu ya, lebih lambat kerjanya. Memang besar adalah kecil, kecil adalah besar, ya. Kosong adalah isi, isi adalah kosong, katanya kan gitu. Besar adalah kecil, kecil adalah. Mas Al lagi dia pakai sarung kelihatannya besar tapi ternyata sarungnya dijopot ternyata kecil. Oh, ketawa ya pikirannya. Oke. Ya ini ester versus amida teman-teman. Ya. Gugus ester sama gugus amida. Bedanya apa? Sebenarnya ini juga sebenarnya agak teknikal sedikit ya, karena tidak semua anestesi lokal ester itu punya semua bentuk sediaan, demikian juga dengan yang amida gitu ya. Nah, tapi
karena farmakologi kita penting mempelajari ini supaya teman-teman tahu gitu ya, kepikir gitu ya. Misalkan pada pasien dengan gangguan liver kita perlu pakai apa gitu. Nah, pada metabolisme ester ini yang punya gugus ester ini di metabolismenya di plasma oleh namanya enzim pseudocholinesterase. Ya, namanya aja kan esterase ya, kan dia pasti memetabolisme yang ada ester-esternya kan gitu. Nah, tapi kalau amida dia akan dimetabolisme di liver oleh enzim CYP450 gitu ya. Itu yang pertama. Jadi di sisi metabolismenya. Yang kedua adalah di sisi stabilitas dan durasi kerjanya. Gugus amida itu dia lebih baru sebenarnya. Jadi dikembangkan lebih baru daripada gugus ester sehingga dia biasanya lebih stabil generally. Jadi durasinya otomatis dia lebih panjang biasanya daripada yang gugus ester, biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa ada reaksi alergi gitu ya, dan reaksi alergi enggak. Ester ini biasanya menghasilkan PABA, para aminobenzoid acid ya. Ini apa byproduct-nya gitu. Jadi hasil metabolismenya itu PABA. Nah, sehingga kalau PABA ini masuk dia biasanya orang itu jadi alergi gitu. Jadi insidensi alerginya lebih tinggi dibandingkan amida, dia reaksi alerginya lebih jarang. Nah, hal ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Tadi saya katakan misalkan pasiennya gangguan liver mungkin lebih baik kamu kasih yang ester okay. Tapi kalau dia punya riwayat alergi ini, alergi itu gitu kan, mungkin lebih baik kasih yang amida gitu. Kemudian juga misalkan tindakannya butuh waktu yang agak lama, mungkin lebih baik kamu kasih yang amida juga, atau tindakannya lebih cepat gitu kan, mau dikasih ester ya boleh juga ya. Nah, rute administrasinya macam-macam ada. Ini saya sederhanakan jadi topikal, infiltrasi, dan blok syaraf. Blok syaraf itu spinal block, epidural block gitu ya di sini. Atau caudal block juga ada. Nah, ini lokal anestetik seperti ini kalau baca di Morgan Mikhail ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Topikal itu biasanya obat-obatnya kokain, tetracaine, lidocaine, lidocaine itu bisa topikal. Kalau spinal, dia protein masih bisa spinal, tetracaine ada beberapa sedia spinal, lidocaine juga, bupivacaine, ropivacaine, mepivacaine. Ya. Kemudian selain dua ini, yang lain itu biasanya bisa buat epidural, infiltrasi atau nerve block, gitu ya. Makanya tadi saya bilang kan lidocaine itu teman-teman kasih di ketika tindakan infiltrasi ya, tindakan jahit ikat yang perlu injeksi infiltrasi anestesinya. Kan kita kasih lidocaine karena paling salah satu yang murah dan sering bisa didapat gitu ya. Oke. Nah, teman-teman itu yang sudah kita pelajari, ada pertanyaan dulu? Sekarang kalau ini protein itu golongan apa? Oke, golongan Obacaka. Benzocaine yang mana? Gugusnya apa? Mepivacaine, gugusnya bagaimana cara mudah menghafalkannya lagi? Gampang sebenarnya. Kamu lihat I-nya, ya. Protein misalnya. Ini kan kelihatan di sini, nggak kelihatan ya? Ya nanti di slide ya. Misalkan protein, ini I-nya berapa ya? 1, ya kan? Mepivacaine, bupivacaine lah. Ini I-nya berapa? 1, 2. Ya. Kalau I-nya 1, dia gugusnya ester. Kalau I-nya 2, gugusnya
Jadi nanti kalau sudah ada pertanyaan ini Amida, gugus apa gitu ya, satu, sudah tahu ya caranya ya. STAC. Satu I sama dengan Ester, dua I sama dengan Amida. Tidak Itu percaya? kalau coba misalnya lihat gugus I nya Ester ini 2 berapa? itu dia dari gugus Amida, kalau I nya 1 ya kan? STAC. Amida, I, Mido, Kait, 1 STAC, Kait, 2 Amida. Bener Bener kalau ada juga ya, pertanyaan sudah bangsat. bisa menjawab ya teman-teman. Satu I sama dengan Ester, berarti sifatnya tadi tahu ya, lebih prone to alergi, kemudian durasi Bangsat lebih panas pendek, bisa mikir kemudian kayak apalagi gini. di metabolisme Nomor di 1 kulpa. mana? Di hepar, di plasma, ya toh? Kemudian kalau yang amida, nggak tahu ya, ini I-nya 2, oh berarti dia metabolismenya di hepar, dia biasanya lebih aman daripada alergi gitu ya, kemudian durasinya biasanya lebih panjang ya. Oke. Kemudian rute pemberiannya infiltrasi spinal, epidural, topikal ya. Pantokain tadi apa ya? Nama apa? Nama obatnya? Hah? Tetrakain ya kan, berarti dia ester ya, durasi ester. Kemudian violit ini tadi apa ya namanya? Topikal anestetik. Violit benzokain ya, benzokain. Ini bupivax. Ada pertanyaan? Ya, ini resumenya kurang lebih seperti itu. Nanti silahkan dibaca, diingat-ingat ya. Inhalasi parenteral, ya kan? Inhalasi adalah disulfuren itu ya, desfluren dan Masal sebagainya. pakai sarung, Dan kelihatan besar, 2O, sarungnya vitamin, dicopot ya. kemudian golongan barbiturat, kemudian ada propofol yang tadi kayak susu tadi itu. Ya. Di susu itu propofol. Ya. Kemudian anestesi lokal, ini parenteral, kemudian topikal. Ini golongannya. Apa nama obat? Kokain berarti golongan ester. Prokain golongan ester. Lidokain golongan amida, ya kan? Bupivacain amida. Benzokain amida. Amida ester. Ester bang, Ester, tetrakain ester. Bupivacain adalah Amida. amida. Ya, karena ini ada. Oke. Nah, mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Masal pakai sarung. Simpel ya. Pertanyaan kenapa mas kalau nggak pakai celana? Ya ini yang bisa teman-teman baca kalau pengen membaca lebih lanjut bisa dari sini.